Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefani Mutiara Sukandar, nomor induk mahasiswa 0533529902. Saya mahasiswa Prodi Studi Teknologi Pendidikan. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan pemanfaatan media sederhana 3 dimensi Tata Surya yang telah saya buat pada tugas sebelumnya. Media ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami konsep tata surya secara lebih konkret dan menarik. Materi tata surya termasuk materi yang cukup abstrak apabila hanya dijelaskan melalui buku atau gambar 2 dimensi. Oleh karena itu, diperlukan media yang dapat membantu peserta didik untuk melihat gambaran tata surya secara lebih nyata. Media 3 dimensi yang saya buat menggunakan bahan sederhana dan juga barang bekas. Ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Pada tugas 1, saya merancang media dan RPP untuk pembelajaran IPAS kelas 6 SD dengan materi sistem tata surya. Namun, saat pelaksanaan tugas 3 ini, saya mengalami keterbatasan dalam mencari peserta didik yang sesuai dengan sasaran pembelajaran tersebut, karena tidak terdapat siswa kelas 6 SD di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Oleh karena itu, implementasi media dilakukan kepada 3 peserta didik les private yang saya bimbing di rumah, yaitu 2 siswa kelas 4 SD dan 1 siswa kelas 3 SD. Meskipun usia dan tingkat kelas mereka berbeda dari sasaran awal, media tetap dapat digunakan sebagai sarana pengenalan konsep tata surya. Materi disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengenal tata surya, menyebutkan nama planet, memahami urutan planet dari matahari, serta aktif berpartisipasi selama proses pembelajaran berlangsung. Ini adalah media 3 dimensi tata surya yang saya buat. Media dibuat menggunakan kardus bekas, tutup botol dan tutup galon yang dimanfaatkan kembali sebagai representasi matahari dan planet. Media ini dirancang agar peserta didik dapat melihat susunan tata surya secara lebih jelas. Pembelajaran diawali dengan mengajak peserta didik berdiskusi mengenai benda-benda langit yang mereka ketahui. Setelah itu, saya memperkenalkan media tata surya dan menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya. Selanjutnya, saya menjelaskan nama dan urutan planet serta fungsi orbit. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk mengamati dan juga mencoba media secara langsung. Berikut potongan video pembelajaran kami. Makasih ya, pagi-pagi lagi libur, mintain tolong ke sini ya. Tante minta bantuan buat tugas kuliah. Kali ini Tante mau menjelaskan tentang media sederhana, namanya media sederhana 3 dimensi tentang tata surya. Kalau 3 dimensi, iya, 3 dimensi itu artinya bisa dilihat dari segala arah. Sebelumnya ada yang udah tahu tata surya? Udah tahu belum? Oke, nih ini tuh namanya tata surya. Tata surya itu kumpulan benda-benda langit ya seperti ini yang berpusat pada satu bintang. Nah, bintangnya kita adalah matahari. Tata surya. Nah, galaksinya kita itu namanya galaksi Bima Sakti. Iya, galaksi Bima Sakti. Nah, di galaksi Bima Sakti ada berapa planet? Siapa yang tahu? 8 planet. Semua planet ini berputar mengelilingi matahari. Betul. Nah, kenapa sih dia mengelilingi matahari? Kok enggak dia mau mengelilingi bumi aja? Tapi dia malah mau mengelilinginya matahari. Nah, karena si matahari ini dia kan ukurannya paling besar ya, kalau kita lihat ya, di antara semuanya matahari ini adalah yang paling besar. Nah, si matahari ini dia itu menjadi sumber cahaya dan sumber panas. Jadi planet-planet yang ini butuh cahaya dan butuh panas, makanya mereka mengelilingi matahari. Nah, di sini
ini kita lihat ya gambar gambar-gambar planet yang begitu gemoy ini yang bagus banget ya gambaran aku. Nih, yang pertama ada planet apa? Merkurius, terus Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Betul. Nah, kalau kita lihat dari jajaran planet, kira-kira planet mana sih yang paling panas? Merkurius. Yang kedua? Venus. Kalau yang paling dingin? Mana? Neptunus. Kenapa Neptunus? Kenapa jauh dari matahari? Karena paling jauh dari matahari, sehingga cahaya dan massa panasnya lebih kecil dibandingkan planet lain. Kelihatan nggak ya ada titik-titik putih di situ? Kelihatan ya ini? Siapa yang tahu ini namanya apa? Ada yang tahu? Iya, orbit. Namanya adalah orbit. Orbit itu apa? Orbit ini adalah jalur yang dilalui oleh planet. Jadi planet ini bergeraknya nggak sembarangan. Misalnya nih ya, Merkurius kan berputarnya di sini, ini dia berputar terus mengelilingi matahari. Dia nggak tiba-tiba sini. Pegel, panas, geser. Masih panas, geser. Enggak. Dia berputarnya tetap di orbitnya masih. Nih. Jadi fungsinya apa tadi? Jalur peredaran planet, terus menjaga planet tetap bergerak mengelilingi matahari secara teratur ya. Nah, dari planet-planet ini ada planet-planet yang punya ciri khas. Contohnya planet Venus. Planet Venus ini kalau dilihat dari bumi jaraknya dekat ya. Nah, jadi kita kan tinggalnya di sini di planet apa? Bumi. Kita bisa kadang melihat Venus. Venus ini terlihat sangat terang. Biasanya kita sebut bintang kejora. Pernah dengar bintang kejora? Nah, bintang kejora itu ini planet Venus. Selanjutnya kita juga bisa melihat planet apa yang paling dekat lagi? Mars. Iya, Mars ini warnanya kemerahan. Sering disebut planet merah. Betul. Terus kalau dilihat nih dari 8 planet ini yang paling besar yang mana? Jupiter. Betul. Planet yang paling besar adalah planet Jupiter. Terus ada planet yang paling unik nih, beda dari yang lain, dia punya cincin di lingkarannya. Saturnus. Betul. Sekarang kita coba ya. Kita coba susun planetnya. Tante lepas dulu semuanya, nanti kita coba susun. Ada yang mau coba? Oke, lagi coba ya. Kita buka dulu. Biar lebih dekat. Oke, yang lain boleh maju biar kelihatan. Nah, kita coba planet apa ya? Gibran mau ngasih perintah planet apa yang harus dicari lagi? Ayo, planet apa? Uranus. Iya, betul. Sekarang ganti balik. Gibran maju. Sanum, suruh Gibran pasang planet apa? Merkurius. Betul? Betul. Sekarang giliran Sanum. Labib yang kasih. Ayo, Sanum harus cari planet apa? Mars, betul. Sekarang siapa yang bisa melengkapi planet sisanya? Oke, Labib coba pasang 2, Gibran 2. Itu apa? Neptunus. Bumi. Oke, Gibran coba pasang 2.
Apa itu? Saturnus. Saturnus. Oke, satu lagi. Venus. Oke, disisain yang paling gede nih. Planet apa? Jupiter. Jupiter. Oke. Sekarang yuk kembali duduk. Nanda mau tanya sekarang ya sama tadi planet apa yang paling dekat jaraknya dengan matahari? Merkurius. Merkurius, betul apa salah? Betul. Terus siapa yang bisa jawab apa fungsi orbit? Agar planet tidak kemana-mana, Tidak kemana-mana. tetap mengikuti jalurnya. Betul, itu supaya planet pergerakannya tetap mengikuti jalurnya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan tatanan planet dari awal sampai akhir? Siapa yang hafal? Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Betul, tepuk tangan dong. Oke. Tadi kan kita sudah belajar menyebutkan nama-nama planet, terus sudah mengurutkan planet berdasarkan jaraknya dari matahari. Kita juga sudah belajar fungsi orbit. Nah, sekarang Tante mau tanya lagi. Kalau kita tinggal tadi di planet keberapa ya? 3. 3. Namanya planet Bumi. Kalau misalnya nih kita bayangin, Labib, bumi udah penuh nih katanya ya. Labib mau nggak pindah nih? Rumahnya 3 tingkat, ada perosotannya, nggak usah capek. Pokoknya udah di lantai atas, lebih bisa naik perosotan dari lantai 3 ke lantai 1. Seru sekali. Tapi adanya di Neptunus. Mau pindah nggak? Enggak. Kenapa? Dinginan. Ya, betul. Jadi dari berbagai macam planet ini yang bisa ditinggali manusia itu bumi. Kenapa? Karena ada sumber kehidupannya apa? Air. Terus kita nafas pakai apa? Oksigen. Betul. Jadi yang ditemukan air dan oksigen itu ada di planet bumi. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik menunjukkan respon yang sangat positif. Mereka aktif menjawab pertanyaan, serta tertarik untuk mencoba media secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa media mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran, media 3 dimensi tata surya membantu peserta didik dalam memahami materi dengan lebih mudah. Peserta didik terlihat lebih fokus dan juga lebih aktif dibandingkan ketika pembelajaran hanya menggunakan penjelasan verbal. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa media pembelajaran tidak harus mahal untuk dapat memberikan manfaat yang besar. Dengan kreativitas dan pemanfaatan bahan yang sederhana, media yang dibuat dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik, serta menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan juga lebih interaktif. Salah satu pelajaran yang saya peroleh dari kegiatan ini adalah pentingnya fleksibilitas dalam menerapkan rancangan pembelajaran. Meskipun RPP pada tugas 1 ditujukan untuk peserta didik kelas 6 SD, kondisi di lapangan mengharuskan saya untuk melakukan penyesuaian karena terkendala yaitu tidak tersedianya peserta didik yang sesuai dengan sasaran tersebut. Dengan menyesuaikan cara penyampaian materi, media yang saya buat tetap dapat dimanfaatkan secara efektif kepada peserta didik kelas 3 dan juga kelas 4 SD. Pengalaman ini menunjukkan bahwa seorang pendidik perlu mampu beradaptasi dengan kondisi nyata tanpa mengurangi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa media sederhana 3 dimensi tata surya
efektif digunakan dalam pembelajaran. Media ini membantu peserta didik memahami konsep tata surya secara lebih konkret, serta meningkatkan partisipasi dan antusiasme mereka selama proses pembelajaran. Sekian penjelasan saya untuk tugas 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.